Bapa di sorga, inilah ungkapan hati kami, kerinduan kami saat malam ini. Sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang Kau pilih, Kau percayakan. Kami sadar Tuhan, kami hanya mampu melakukan yang terbaik kalau Tuhan menopang kami. Tuhan, pakailah hidup kami Bapa. Bawa kami terus ke dalam pengalaman yang lebih indah bersama dengan Tuhan. Sehingga kami akan tetap setia, sungguh-sungguh untuk melayani Engkau. Teguhkan setiap hati malam ini melalui kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan pada malam ini, di awal bulan November ini, saudaraku sekalian, saya akan mengajak kita untuk berkumul bersama-sama dengan satu topik firman Tuhan, yaitu tidak mengerti, namun percaya. Tidak mengerti, namun percaya. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab firman Allah dari Injil Lukas pasal yang pertama. Ayat 31 dan ayat 34 dan ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saja perikop ini atau ayat yang kita baca ini dipahami oleh setiap kita. Bagaimana Maria yang dikala itu Alkitab berkata bahwa dia bertunangan dengan Yusuf. Tapi di masa atau di saat tenggang waktu seperti itu, malaikat Allah menyampaikan satu kabar, berita yang sangat mengagetkan bagi Maria. Pernyataan itu dikatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
kita posisikan diri kita pada posisi Maria, maka saya percaya saudara pun akan terperanjat, akan kaget sedemikian rupa oleh karena berita yang sangat mengagetkan ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa Maria tidak mengerti akan arti atau maksud dari semua itu. Maka ketika kita bicara mengenai topik ini tidak mengerti, namun percaya, maka kita akan mencoba untuk merenungkan beberapa kebenaran dari pembacaan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalanya Allah membawa kita kepada situasi yang kita tidak mengerti. Tidak mengerti. Mengandung dan melahirkan. Itu wajar terjadi kalau seorang wanita punya suami. Tapi Maria belum bersuami. Belum jadi suami dan istri dengan Yusuf. Tetapi Tuhan menyatakannya kepada dia melalui malaikatnya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan lengkap dengan nama yang akan diberi kepada bayi yang akan lahir itu, yaitu Yesus. Maka dari sini Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari apa yang dialami oleh Maria, bahwa ada masanya, ada kalanya Allah membawa kita untuk berhadapan dengan suatu situasi atau keadaan yang kita tidak mengerti. Tidak mengerti atau kita tidak mengerti itu bukan berarti tidak mungkin. Kita tidak mengerti itu bukan berarti itu kabar yang tidak benar. Kita tidak mengerti itu bukan berarti itu sesuatu yang mustahil. Itu yang pertama. Maka hari-hari ini apa yang saudara sedang hadapi, situasi seperti apa? Tapi saudara berkata, aku tidak mengerti. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada beberapa contoh bahwa ada kalanya Allah membawa seseorang kepada situasi yang dia tidak mengerti. Di perjanjian lama, di perjanjian baru ada banyak kisah. Mereka tidak mengerti. Sebutlah misalnya pengalaman bangsa Israel ketika diizinkan oleh Firaun keluar dari tanah Mesir. Mereka dengan bangga, dengan sukacita berjalan. Tapi tiba-tiba di tengah jalan mereka diperhadapkan dengan lautan yang luas di mana mereka tidak bisa melewatinya. Apakah Allah salah membawa mereka ke sana? Tidak. Apakah malaikat ini salah alamat bicara kepada Maria? Tidak juga. Jadi tidak selamanya situasi yang kita tidak mengerti itu menyatakan jalan itu buntu atau jalan itu tidak benar. Yang kedua, saudara sekalian, kalau Allah izinkan kita berhadapan dengan situasi yang kita tidak mengerti, maka yang kedua dari kisah ini, Allah punya cara untuk menyatakan kehendaknya. Di ayat 34 kata Maria kepada malaikat itu, dengar baik-baik pertanyaannya ini.
bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kalau kita renung-renungkan, pertanyaan Maria ini benar. Dia lihat dirinya, saya belum punya suami. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul dari benak, dari hati kita, dari pikiran kita, bahkan dari mulut kita. Ketika kita dihadapkan dengan situasi di awal tadi yang kita tidak mengerti, lalu kita mencoba untuk memakai pola pikir kita yang sangat kecil ini, sehingga kita bertanya, bagaimana mungkin bisa Tuhan? Saya mau mengatakan satu pernyataan penting ini. Kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Tidak perlu. Kalau kembali saya mau ajak saudara melihat contoh-contoh di dalam perjanjian lama juga ada. Sebutlah misalnya ketika Abraham dan Sarah, Tuhan bilang kamu akan punya keturunan. Tapi dia bilang juga, bagaimana bisa? Suamiku umur sekian. Sarah bilang aku sudah tua, sudah mati haid. Bagaimana mungkin? Di perjanjian baru misalnya, ketika Lazarus sudah mati dan dikubur, Yesus bilang, ayo kita ke sana, dia akan bangkit. Tapi orang itu bilang, bagaimana mungkin? Sudah bau. Maka dari situ kita harus mulai berpikir. Kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana cara Tuhan untuk menolong. Bukankah kita seringkali berkata bahwa Allah punya cara untuk menolong kita? Dia punya cara, punya solusi. Maka apapun yang saudara dan saya sedang alami, pergumulan seberat apapun, jangan dahului atau jangan taruh pikiran kita di depan untuk membatasi cara Tuhan untuk menolong kita. Jangan pernah bilang bagaimana mungkin Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan, keadaan kami seperti ini. Jangan pernah katakan demikian. Kalau Allah yang menyuruh dan memerintahkan, maka dia punya cara untuk mewujudkannya. Percayalah. Kalau Allah perintahkan, kan Allah yang perintahkan. Kau akan mengandung, melahirkan. Yang suruh itu Tuhan. Bagaimana caranya dia punya urusan. Dan kalau Tuhan suruh kita, gak usah pusing. Karena bukan kita yang memulai, Tuhan yang perintahkan. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Percaya bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Percaya. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Taruh ini hari ini di hatimu, di pikiran kita, di roh kita. Karena setiap kita orang percaya dipanggil untuk menantang ketidakmungkinan. Karena kita bersama dengan Allah. Saudara-saudara, tidak ada firman Allah yang tidak masuk akal bagi kita. Selama tidak ada pekerjaan yang tidak mustahil bagi dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu kebenaran ini. Tapi begitu rumitnya, begitu susahnya bagi kita untuk mempercayai bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria ditantang.
Ketika dia pertanyakan, bagaimana caranya? Tapi malaikat itu menjawabnya, dan itu adalah jawaban dari Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terakhir, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus bersedia melakukan kehendaknya, kehendak Allah. Kata Maria ayat 38. Perhatikan baik ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya baca di terjemahan lain, terjemahan itu namanya firman Allah yang hidup. Itu ada terjemahan berbunyi seperti ini, saudara. Maria berkata, saya hamba Tuhan. Dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Malaikat itu lalu meninggalkan dia. Saya hamba Tuhan, saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya, dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, orang percaya, kita harus bersedia melakukan apa yang Allah mau. Walaupun di awalnya sedikit berbantah, Maria sedikit berbantah dengan malaikat itu. Dia berkata, bagaimana mungkin aku ini tidak punya suami. Tapi ketika malaikat itu berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dia percaya. Maria percaya. Dan dia melihat siapa dirinya. Siapa dirinya. Sebagai hamba Allah, sebagai orang percaya, aku harus tunduk, harus taat, harus bersedia untuk melakukan kehendak. Rekan-rekanku hamba-hamba Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepadamu secara pribadi? Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dalam satu kelompok? Jangan bantah. Sekali lagi, jangan bantah. Sebab ketika Maria tunduk dan berjanji untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka firman Allah yang dijanjikan oleh malaikat kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, itu akhirnya benar terjadi. Saudara, banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Namun tugas saudara dan saya adalah, aku percaya kepadamu.